Pernahkah kalian merasa kantor tempat kalian bekerja setiap hari berubah menjadi tempat yang asing saat matahari terbenam? Gedung-gedung tinggi di Jakarta menyimpan jutaan ambisi di siang hari. Tapi saat malam tiba dan lampu-lampu mulai padam, mereka menyimpan hal lain. Hal yang menunggu di sudut gelap saat kita terlalu sibuk mengejar tenggat waktu. Namaku Dimas. Dan ini adalah kisah tentang malam terakhirku melakukan lembur di kantor lama. Jumat malam. Seharusnya aku sudah di rumah, menikmati kopi sambil menonton bola. Tapi tumpukan laporan akhir bulan menahan kakiku di lantai 14 ini, sendirian. Atau setidaknya, itu yang aku pikirkan. Hanya ada suara hujan yang memukul kaca jendela, dan dengungan mesin AC sentral yang terdengar seperti napas raksasa yang sedang tidur. Awalnya biasa saja, sampai aku menyadari, suasana di lantai 14 malam itu terasa berbeda. Udaranya lebih berat, dan aroma di ruangan itu, bukan bau pengharum ruangan lavender seperti biasa, melainkan bau samar bunga melati yang sudah layu. Pukul 11.30 malam, aku memutuskan ke pantry untuk menyeduh kopi lagi. Mataku sudah 5 watt. Di lorong dekat lift, aku melihat Pak Asep, satpam shift malam yang memang biasa patroli. Dia berdiri tegak, membelakangi cahaya lift yang remang-remang. "Lembur, Mas Dimas?" Suaranya terdengar datar, tanpa menoleh. "Iya Pak, nanggung dikit lagi," jawabku sambil lalu. "Hati-hati Mas. Kalau dengar suara gamelan, jangan dicari sumber suaranya. Pura-pura nggak dengar saja." Aku tertawa kecil. Kukira dia bercanda untuk menakut-nakuti karyawan penakut. Aku hanya melambaikan tangan dan masuk ke pantry. Kembali di meja kerja, konsentrasiku mulai buyar. Ting! Ting! Suara itu terdengar. Bukan gamelan seperti kata Pak Asep, tapi seperti suara kuku jari yang mengetuk-ngetuk kaca jendela dari arah luar. Padahal, aku ada di lantai 14. Siapa yang bisa mengetuk jendela di ketinggian ini? Bulu kudukku meremang. Rasanya seperti ada ribuan semut berjalan di punggungku. Aku mencoba berpikir logis, mungkin itu suara angin, mungkin burung. Tapi kemudian, suara itu berubah, bukan lagi ketukan, tapi suara tawa perempuan, lirik. Jauh, tapi terasa sangat dekat di telinga kiri. Jantungku berpacu, aku berkemas, lupakan laporan, aku harus pulang. Saat aku hendak mematikan laptop, ponselku berdering. Di layar tertera nama Danu, Chief Security. Aku mengangkatnya dengan cepat. Hening sejenak di ujung telepon. Hanya ada suara kresek-kresek statis. "Dimas? Kamu ngomong apa?" "Pak Asep kan izin sakit malam ini. Shift malam ini kosong, makanya saya telepon kamu buat pastiin kamu kunci pintu lobi sendiri kalau pulang." Darahku berhenti mengalir, dingin menjalar dari ujung kaki sampai kepala. "Pak Asep, izin sakit?" Tanyaku terbata-bata. "Iya, dari sore dia nggak masuk. Kamu ngomong sama siapa, Di?" Ponselku terlepas dari genggaman. Jatuh ke meja dengan suara keras. Jika Pak Asep tidak masuk malam ini, lalu, siapa sosok berseragam yang tadi menegurku di lorong? Siapa yang memberitahuku soal suara gamelan itu? Perlahan, sangat perlahan. Aku memberanikan diri menoleh ke arah lorong gelap di belakangku. Dia masih di sana, berdiri di depan lift. Seragamnya sama, posturnya sama, tapi kali ini dia menoleh ke arahku. Wajahnya pucat pasi seperti kertas. Dan lehernya miring dalam sudut yang tidak wajar, seolah tulang lehernya sudah patah. Dia menyeringai, lebar sekali, hingga ke telinga. Sudah dibilang, pura-pura enggak dengar saja. Lampu kantor padam total. Aku tidak ingat bagaimana aku berlari. Aku tidak menunggu lift. Aku menabrak pintu darurat dan berlari menuruni tangga dari lantai 14. Gelap gulita. Hanya bermodal senter ponsel. Di setiap lantai yang kulewati, aku mendengar suara langkah kaki berat yang mengejar. Duk, duk, duk.
Rasanya seperti tangga itu tidak berujung. Lantai 10, lantai 9, lantai 9 lagi, lantai 9 lagi. Aku terjebak dalam putaran waktu. Aku berteriak sekuat tenaga. Memanggil ibu. Hingga akhirnya, aku tersandung dan jatuh terguling. Aku ditemukan pagi harinya oleh office boy di tangga darurat lantai dasar. Pingsan. Mereka bilang aku kelelahan. Mereka bilang aku halusinasi karena kurang tidur. Tapi aku tahu apa yang kulihat. Dan satu hal yang pasti, sejak malam itu, aku tidak pernah berani lembur sendirian lagi. Dan untuk kalian yang sedang menonton video ini sendirian di malam hari, coba periksa sudut ruangan kalian. Apakah kalian yakin, kalian benar-benar sendirian? Selamat malam. Pernah punya pengalaman serupt? Tulis komentar.